Kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar dramatis dan sinematik banget tentang kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Siapin diri Anda ya, karena ini bukan teks sejarah membosankan kayak di buku sekolah. Ini tuh murni cerita epik soal kekuasaan, kekayaan yang luar biasa, dan ambisi gila yang membentuk dunia jauh sebelum era modern. Coba dengerin kutipan ini baik-baik. Jauh sebelum Indonesia berdiri, tanah Nusantara pernah dikuasai kerajaan-kerajaan besar yang namanya ditakuti sampai ke negeri asing. Kebayang nggak sih? Kapal-kapal dagang menuhin lautan, perang saudara demi tahta, sampai kisah pengkhianatan berdarah. Semuanya jadi bagian dari sejarah kita yang luar biasa. Singkatnya, ini adalah kisah epik tentang darah, jalur perdagangan, dan kekuasaan absolut. Oke, biar gampang, kita petakan dulu ya perjalanan epik ini. Kita bakal mulai dari kerajaan pedalaman di abad keempat, terus naik ke puncak maritim Sriwijaya di abad ke-7, lompat ke kebangkitan Majapahit di abad ke-13, masuk ke era Kesultanan Islam di abad ke-15, sampai akhirnya pendaratan bangsa Eropa di abad ke-16. Bagian pertama, Fajar di Nusantara. Kita lihat gimana awalnya. Nah, Anda mungkin mikir, kenapa sih sebelum ada nama Indonesia, wilayah kepulauan ini udah jadi semacam magnet global? Jawabannya ada 3 hal penting. Pertama, perdagangan lautnya itu ramai banget. Kedua, tanahnya super subur. Dan ketiga, nah ini yang paling penting, Nusantara itu posisinya pas di tengah-tengah jalur strategis antara 2 raksasa dunia, India dan Cina. Gara-gara posisi emas ini, budaya dan agama besar kayak Hindu, Buddha, sampai Islam bisa masuk dan diterima dengan gampang banget. Kita mulai dari yang paling tua dulu ya, Kerajaan Kutai. Posisinya ada di Kalimantan Timur, persis di pinggiran Sungai Mahakam, dan udah eksis dari sekitar abad ke-4 Masehi. Raja-raja besar kayak Kudungga dan Aswawarman adalah tokoh-tokoh awal yang ngebangun fondasi kerajaan ini. Tapi yang bikin Kutai benar-benar menonjol itu ada di masa Raja Mulawarman. Di prasasti peninggalannya ada satu fakta yang, wah, gila sih. Dia ngasih sumbangan ribuan ekor sapi buat kaum Brahmana. Ribuan loh. Angka ini tuh bukan sekedar statistik biasa. Ini bukti nyata betapa luar biasanya kekayaan dan kemurahan hati seorang pemimpin di zaman awal Nusantara. Masuk ke bagian kedua, era Sriwijaya, sang penguasa lautan yang sesungguhnya. Dari kerajaan di tepi sungai tadi, kita sekarang geser ke penguasa lautan mutlak. Berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, Sriwijaya ini bukan cuma kerajaan biasa, mereka itu raksasa maritim Asia Tenggara. Fokus utama mereka, monopoli lautan. Dengan menguasai Selat Malaka yang super strategis, praktis Sriwijaya megang urat nadi perekonomian dunia waktu itu. Biar kebayang seberapa besar kekuasaan mereka, anggap aja perairan Sriwijaya itu kayak gerbang tol raksasa untuk perdagangan global masa lalu. Kapal Arab kek, kapal India kek, sampai armada raksasa dari China, semuanya nggak bisa main lewat aja. Mereka wajib ngelewatin wilayah Sriwijaya. Intinya, mau dagang di Asia, ya harus berurusan sama Sriwijaya dulu. Tapi tunggu dulu, Sriwijaya ini bukan cuma jago nyari cuan. Kerajaan ini juga jadi pusat pendidikan Buddha yang diakui dunia loh. Bayangin, cendekiawan top dunia kayak I Ching dari China aja datang jauh-jauh buat belajar dan menetap di sana. Sayangnya, masa keemasan ini hancur gara-gara serangan mematikan dari sebuah kerajaan di India Selatan. Perdagangan mereka anjlok dan akhirnya kekuasaan Sriwijaya perlahan-lahan runtuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, Majapahit, kemaharajaan paling epik. Ini dia klimaks dari sejarah kita. Majapahit, berdiri di atas abu kerajaan Singasari, Majapahit dibangun sama Raden Wijaya di Trowulan, Jawa Timur. Fun fact nih, nama legendaris Majapahit itu asalnya lumayan simpel. Ternyata diambil dari buah maja yang banyak tumbuh di sana, yang rasanya, ya, pahit. Siapa sangka dari nama buah kerajaan ini jadi imperium raksasa, kan? Jadi titik baliknya ada di sini nih. Puncak kejayaan Majapahit itu didorong oleh sosok yang pasti udah sering Anda dengar, Gajah Mada. Dia bikin sumpah yang benar-benar nekat dan intens banget, yaitu Sumpah Palapa. Dia berikrar nggak akan pernah istirahat, nggak akan nyentuh kenikmatan duniawi, sampai dia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit. Dan tebak apa? Sumpah Jipek bukan cuma omong kosong. Pelan-pelan tapi pasti, Gajah Mada beneran naklukin wilayah dari Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, sampai sebagian Sulawesi. Gila ya, skala penaklukannya itu benar-benar menakjubkan buat ukuran zaman segitu. Tapi ya, sejarah selalu punya pola yang sama. Coba deh kita pikirin bareng-bareng,
Apa yang kira-kira terjadi kalau sebuah imperium udah sebesar itu, sekuat itu, nggak ada lawan dari luar, malah mulai membusuk dari dalam? Tragisnya Majapahit itu nggak hancur karena diserang pasukan asing loh. Mereka hancur karena pengkhianatan di dalam keluarga kerajaan sendiri. Ada rebutan tahta, saling sikut, sampai puncaknya tuh perang Paregrek, perang saudara berdarah yang bener-bener ngancurin mereka. Fondasi mereka keropos dari dalam dan akhirnya ya runtuh. Bagian keempat, kebangkitan Kesultanan Islam. Era baru pun dimulai. Saat era Hindu-Buddha mulai pudar, Nusantara ngalamin pergeseran keyakinan yang masif banget. Ada dua gaya penyebaran yang beda jauh, tapi sama-sama sukses nih. Di satu sisi ada Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Mereka nyebarin pengaruhnya pakai cara yang soft banget, lewat asimilasi budaya, dagang, dan pastinya peran Wali Songo. Tapi di sisi lain, Kesultanan Aceh di wilayah barat beda lagi. Mereka fokus ngebangun armada laut militer yang garang abis di bawah pimpinan Iskandar Muda. Tujuannya, buat perang abis-abisan ngusir armada Portugis. Masuk ke bagian kelima, era penaklukan. Dan disinilah ceritanya berubah gelap. Nah, ngomongin Portugis tadi, bawa kita ke alasan utama kenapa penjajahan bisa kejadian. Invasi ini bukan karena orang Eropa butuh tanah buat pindah rumah. Enggak, ini murni karena obsesi gila mereka sama tiga barang kecil ini. Lada, cengkeh, sama pala. Percaya nggak percaya, rempah-rempah ini harganya dulu lebih mahal dari emas. Jadi ya, Nusantara yang kaya raya ini otomatis jadi sasaran empuk. Sejarah nyatat banget gimana liciknya bangsa Eropa waktu itu. Dari Portugis, Belanda, sampai Inggris. Awalnya mereka datang tuh ngakunya cuma mau dagang doang. Tapi pas lihat potensi keuntungan monopoli rempah yang luar biasa, sifat asli mereka keluar. Mereka berubah jadi penjajah yang brutal dan sukses ngubah alur sejarah Nusantara untuk selama-lamanya. Meski peradaban Nusantara babak belur gara-gara pengkhianatan internal sampai dijajah ratusan tahun, kerajaan-kerajaan ini sebenarnya nggak benar-benar hilang kok. Warisan mereka masih kokoh berdiri. Juga aja lihat candi-candi megah yang kita punya, prasasti-prasasti kuno, tradisi keraton yang masih jalan, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar waktu kecil. Itu semua bukti kalau identitas Nusantara itu nggak bisa dihapus gitu aja. Buat nutup semua pembahasan epik kita, ada satu kutipan bagus nih. Kerajaan-kerajaan Nusantara mungkin telah runtuh, namun kisah mereka masih hidup dalam sejarah Indonesia. Dari pedalaman sungai di Kalimantan sampai keraton yang megah di Jawa, Nusantara itu pernah jadi tanah para raja besar yang ditakuti dunia. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penting. Kerajaan-kerajaan ini memang udah runtuh ya, tapi semangat dan budaya mereka terbukti ngebentuk dunia modern yang kita pijak sekarang. Jadi coba deh Anda pikirin, sejarah epik macam apa ya yang mungkin sampai detik ini masih terkubur diam-diam tepat di bawah telapak kaki Anda sendiri. Menarik kan? Terima kasih udah ngikutin penjelasan kita kali ini, teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.